Ya, oke, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Ya, terima kasih. Ada satu temennya yang bergabung. Kalau kelas kalian itu gimana komposisinya? Yang masuk, yang baru belajar bahasa Jepang pas masuk Unsada itu ada berapa persen kira-kira? Eh, apa sih maksudnya? Gimana? Jadi saya pengen tahu berapa persen yang mahasiswa di kelas kalian ya, yang di kelas ini, yang belajar bahasa Jepangnya itu pas masuk Unsada gitu. Kalau saya masih sebenarnya baru, tapi karena apa tuh ya? Kalau pas sebelum masuk Unsada ini saya belajar huruf-hurufnya doang sensei. Oh, oke oke. Jadi Pas udah ini baru ngobrol ya. belajar pola kalimat, cara berbicaranya. Oke Konnichiwa oke. Sensei. Ya, konnichiwa. Terima kasih. Sip sip sip. Jadi Bima baru belajar pas mau masuk kampus Unsada ya gitu ya. Iya, untuk kayak buat kalimat gitu ya. Kalau huruf saya udah dari pas SMA sih. Oh, oke oke. Sip sip. Makasih. Yang lain kayaknya udah riwayat belajarnya lumayan lama ya kayaknya ya. Ada lagi nggak yang baru? Kayaknya Apipah baru deh. Ada. Afifah gimana Afifah? Oke, jadi kalau saya lihat karangannya kemarin ya udah buat, terima kasih banyak. Itu saya lihat ada yang kayaknya udah mahir, ya udah apa namanya pandai membuat alurnya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin masih punya banyak kekhawatiran ya. Jadi apa namanya jadi penasaran gitu, pengen tahu ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Nanti hari ini kita ngobrol ya tentang diskusi tentang hasil tulisannya. Saya munculkan dulu sebentar. Salah. Ini ini log kerja saya, sorry. Mana itu? Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak ya. Pertama, selalu bilang terima kasih ya atas kerjasamanya. Rata-rata sudah mengumpulkan semua, tapi kayaknya masih ada yang belum ya. Saya cek lagi. Kayaknya sih masih ada yang belum. Nanti mohon yang belum tuh dua orang lagi sih. Ya, nanti untuk yang belum mohon segera di apa namanya di submit ya dan paling tidak lapor ke saya ya. Jadi kalau misalnya dalam ini kan rata-rata kerja semua ya, udah pernah kerja. Sensei. Ya, Masih kerja saja. masih kerja ya. Jadi rata-rata udah paham dunia kerja sebenarnya. Jadi saya juga berharap hal yang sama bisa terjadi apa namanya hal saya juga bingung ngomongnya. Berharap bisa bekerja sama dengan baik gitu. Komunikasi paling enggak ya. Jadi di dalam pekerjaan kalian kan juga kalau misalnya ada pekerjaan yang belum selesai itu kan pasti harus dikomunikasikan ya enggak sih? Atau biasa aja? Ya, jadi saya pikir itu harus dikomunikasikan. Jadi, kalaupun tidak bisa apa namanya memenuhi apa namanya memenuhi kewajiban di tugas pertama kemarin, harus ngobrol ya. Ya, jadi apa namanya saya dan ya kita ya berusaha saling memahami keterbatasan masing-masing. Saya juga paham ya kalian juga punya kesibukan ya. Eh, terus tapi ya kalian pengen belajar gitu ya. Gitu. Jadi dan saya pengen ngedukung itu ya supaya nah kalau istilahnya kalau kerjaan saya juga kan harus ada yang saya pastiin gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya juga harus bisa memastikan bahwa
kalian memahami apa yang saya berikan, istilahnya yang disepakati ya. Misalnya sepakatnya deadline tanggal berapa, nah itu udah eh, apa namanya, eh, paling tidak harus bisa berkomitmen gitu ya. Ya, oke. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa, kayaknya saya nggak mampu nih gitu, nggak mampu. Itu kan kita harus analisis ya, harus bisa ya. Kalau misalnya kalian mau bekerja di tempat yang lebih baik, itu kalau kemampuan analisis kalian minim, nah itu ya susah untuk berkembang ya. Jadi harus bisa menilai ini kondisi saya kayak gimana nih minggu ini ya. Harus bisa sama-sama. Ya ini bukan buat kalian aja ya, buat saya juga pribadi. Kita tuh ya, saya terutama saya juga lemah sih di semacam kayak manajemen waktu seperti itu ya. Itu masih belajar juga, jadi sama-sama ya, apa namanya, sama-sama berkembang di sini supaya kita bisa jadi lebih baik ya. Kalau misalnya kalian bisa manage kinerja kalian di sini, saya rasa di pekerjaan juga akan lebih mudah. Jadi mohon maaf kalau ini agak berisik ya. Jadi ada tukang AC yang datang. Mohon maaf. Oke, Nah, itu juga bisa. ya. Ya, jadi kita sama-sama saling memudahkan ya. Saya juga, kalaupun kalian terlambat itu bukan berarti saya berhak marah ya. Maksudnya gimana ya? Saya juga nggak pengen marah, nggak ada rasa itu juga gitu. Apa namanya ya, sayang gitu ya. Ya, jadi silakan kita saling memudahkan, saling memahami keterbatasan masing-masing gitu ya. Nah, ketika merasa terbatas itu bisa pertama yang bisa dilakukan adalah mengerjakan semampunya dulu, terus submit gitu ya. Jadi seadanya dulu aja gitu ya, nggak apa-apa. Jadi apa namanya, saya juga nggak, untuk satu tema ya, satu tugas itu seperti yang sudah kalian rasakan ya, itu saya bisa makan 2 pertemuan, 3 pertemuan ya, jadi nggak buru-buru gitu. Dan dengan kondisi seperti itu, saya berharap kalian juga bisa maksimal gitu ya, bisa mengeluarkan kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di kelas itu kan macam-macam ya. Ada yang dosen yang ketat ya, yang ketat misalnya deadline-nya harus segini, kalau enggak misalnya kamu saya hapus dari GCR. Nah, itu kan udah deg-degan kan. Wah, gimana nih? Harus harus kerjakan nah, gitu. Nah, kalau saya tidak memilih jalan seperti itu karena belajar itu saya pikir ya harus dari dalam diri kalian sendiri, harus bisa memutuskan sendiri. Kalau misalnya kalian masih bergantung sama instruksi saya sebagai fasilitator, ya agak sulit ya. Jadi semoga kedepannya ini kan namanya belajar ya, jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit ya, kayak gitu. Ya, untuk yang chat ya, terima kasih sudah sampaikan ya. Oke, sorry ceramahnya agak panjang. Terus Sakubung yang pertama itu kemarin temanya saya tentukan ya, tapi saya juga masih memberikan ruang untuk kalian supaya bisa berkreasi ya. Jadi karena dari pengalaman saya ada mahasiswa yang senang ditentukan ya judulnya ya, ada juga ya senang yang apa, yang pengennya bebas gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi saya buat seperti kemarin ya. Nah, terus saya juga memahami bahwa setiap mahasiswa itu membutuhkan feedback yang spesifik gitu. Misalnya satu karangan dia gitu ya dikasih tanda ya. Ini perbaiki, ini perbaiki, ini perbaiki begitu ya. Itu saya paham sekali ya. Saya juga kalau misalnya jadi kalian, saya juga berharap seperti itu. Hanya saja dalam perkuliahan di Unsada itu sulit terwujud ya,
karena mahasiswanya banyak banget, jadi setiap hari saya juga sebenarnya membaca Saku Bung Kalian tiap hari ya. Jadi kalau ada waktu itu saya selalu baca, di sela-sela pekerjaan yang lain itu saya selalu baca ya. Dan lumayan banyak. Maksudnya seneng sih, tapi ya itu saya juga punya keterbatasan, tidak bisa memberikan feedback yang spesifik satu orang ini gitu ya. Jadi agak sulit juga buat saya. Jadi saya berharap dengan keterbatasan masing-masing kita bisa berusaha bagaimana caranya supaya capaian di perkuliahan ini bisa maksimal ya. Terus nah ini juga pengalaman saya. Kadang banyak sih yang kayak misalnya pengen dikasih tahu salah tata bahasanya di mana gitu kan ya. Bisa ini kurang partikel, ini kurang apa gitu ya. Dulu itu saya selalu melakukan itu ya, bukan berarti dulu saya selalu begini, enggak. Dulu saya sudah coba yang detail. Apa namanya? Feedbacknya itu detail ya. Jadi satu dulu kan masih pakai kertas ya. Itu kertasnya penuh dengan saya kalau ngoreksi pakai tinta merah kan ya, penuh semua sama merah-merah gitu. Saya ini merah semua gimana gitu ya. Ya, itu dulu seperti itu. Tapi saya melihat ya perkembangannya itu kesalahan gramatikal ya, kesalahan tata bahasa itu selalu muncul. Tinta merah itu tidak berhenti, tidak berkurang ya. Ya, pada tahap tertentu berkurang sih, tapi itu terus ada gitu ya. Ya. Tapi kesalahannya itu bukan berarti konsisten ya. Dia itu salah terus enggak. Jadi kadang salah, kadang tapi benar gitu ya. Kadang menyimpang, kadang lempeng gitu ya. Kadang dia insaf, kadang menyimpang lagi gitu. Jadi nggak konsisten. Dan ini membuktikan bahwa suara saya masih kedengeran nggak? Masih Sensei. Masih ya? Masih Sensei. Terima kasih. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya kalian memiliki pengetahuan itu, gitu. Kesadar terhadap tata bahasa yang kalian istilahnya menyimpang gitu ya waktu itu ya. Memiliki pengetahuan itu hanya saja namanya juga kan orang ya, kita nggak bisa waktu kita ngobrol pakai bahasa Jepang, bahasa asing ya, itu kan harus memperhatikan banyak hal, kata sambungnya, perubahan verbanya, kata sifatnya bentuk positif atau negatif gitu. Terus nyambungnya sama sama kata benda tuh kayak gimana gitu kan. Ini banyak sekali yang harus diperhatikan dan itulah yang membuat kadang kita luput gitu perhatiannya. Ya, sama kayak kalau kalian main game misalnya ya, udah dikasih tahu tuh sama temennya, ntar pas lurus dari sini nanti belok ke kiri. Nah di situ ada bonus misalnya ya. Udah tahu tuh, tapi karena kondisi satu dan lain hal terlewat lah itu misalnya. Atau misalnya contohnya kalian yang ada yang suka dance di sini? Gak ada. 5. Ya, Ada selesai. dance yang pakai itu apa? Pakai lightstick. Light stick. Iya Bima Sensei. Ya, gua lagi. Ya misalnya kalau di kelas lain tuh ada yang suka dance K-pop. Kalau di kita mah Kenji palingan dari dulu Sensei. Lagi Ada. cuti. Lagi cuti orangnya. Oh gitu. Ya jadi temennya yang suka dance juga kan dia tuh kan ngapalin tuh ya gerakannya ya. Pertama pakai lambat-lambat dulu 1, 2 gitu kan. Terus lama-lama temponya dipercepat gitu. Tapi walaupun sudah hafal, tetap aja ada di satu momen dia terlewat begitu. Itulah yang sama yang terjadi ketika kita memproduksi bahasa asing gitu ya. Jadi walaupun kita tahu tapi kadang kita nggak bisa memperhatikan itu dan itu kata orang Jepang tuh shikata ganai gitu ya. Udah nggak bisa kekontrol di situ gitu. Ya. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, kesalahannya itu nggak konsisten. Nggak selalu salah gitu. Di satu paragraf itu ya, misalnya di kalimat pertama partikelnya salah, di kalimat kedua partikelnya benar gitu, di partikel yang sama ya misalnya.
Nah, itu membuktikan bahwa ya sebenarnya kita punya pengetahuan itu, tapi memang pada saat penggunaannya kesadaran itu ya naik turun gitu. Ya, jadi begitu. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah insecure sama wah gue berarti kurang belajar ya. Ya mungkin ya kalau misalnya bisa memacu diri ya menjadi motor ya untuk belajar lebih keras lagi nggak apa-apa. Tapi kalau jadi down ya, jadi kontraproduktif, nah itu yang nggak bagus. Gitu. Terus eh, ya ini yang saya alami ya. Jadi saya perbaiki tata bahasanya, tapi ya bukan berarti kemampuan bahasa Jepang si mahasiswa ini bisa naik ya. Kadang ya tergantung juga gimana si mahasiswa ini memprosesnya gitu. Ya, gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ngajar, pengalaman eh, saya juga punya penelitian yang seputar sakubung ya, itu juga sudah saya sudah membuktikan itu sendiri dari pengalaman saya pribadi dalam bentuk penelitian gitu. Ya, jadi kira-kira itu, sorry ceramahnya agak panjang. Oke, terus ini kita mulai ya. Jadi ada beberapa. Jadi feedbacknya seperti ini. Saya pick up ya beberapa kalimat dari karangan kalian, sakubung kalian, yang saya pikir perlu dibicarakan. Dan saya nggak bisa menilai ini sebuah kesalahan atau bukan ya, karena sulit untuk menilai bahwa ini sebuah kesalahan. Karena ya latar belakang, karena kita sebagai pembelajar bahasa asing itu punya sistem bahasa asing kita sendiri, punya bahasa Jepang kita sendiri gitu. Dan sistem itu sedang berkembang ya. Jadi berharap dengan feedback ini nanti sistemnya bisa jadi lebih baik lagi gitu kan ya. Itu. Jadi bentuknya feedbacknya seperti ini, saya pick up beberapa ya, terus saya bicarakan di kelas. Nanti kalau ada konfirmasi dari kalian silakan, jangan sungkan ya. Nanti jangan sampai saya menghakimi kalian ya secara sepihak gitu, jangan. Ya. Nanti silakan. Kalau dirasa perlu silakan konfirmasi, bukan begitu saya maksud saya gitu misalnya ya. Seperti itu cara belajarnya ya. Oke, yang pertama ini, jadi di apa namanya, di perkenalan diri ya ini ya. Jadi ada nani nani to yobarete imas ya. Mungkin ini salah ketik kali ya, harusnya ininya nggak ada. Jadi yobarete imas ya. Terus Jakarta Sushing des. Nah ini sebenarnya harusnya gimana? Ada yang tahu? Harusnya Sushing gini ya. Jadi harusnya begini ya. Yobarete Jakarta Sushing des. Terus ini yang mengenai, sebenarnya nggak apa-apa sih misalnya mau bilang saya dipanggil apa gitu ya. Apa hanya saja sebagai ya dibilang nggak umum juga bukan berarti salah ya. Gitu. Jadi apa namanya, eh, mungkin saya nggak pernah lihat orang Jepang jikosokai seperti ini. Gitu. Yang bagian yang saya dipanggil ini gitu, yobarete imasu. Biasanya sih misalnya saya Hari Setiawan, Harito yonde kudasai, biasanya sih begitu. Ya, jadi, tapi bukan berarti ini nggak boleh, bukan. Ya, gitu. Terus selanjutnya ya, suara saya masih kedengeran kan ya? Dengan sensei. Kedengeran, Sensei. Bismillah. Terima makasih ya. Terus watashi wa Dharma Persada Daigakse no 20 hatachi no nani nani desu. Ini nama ya. Nama. Ya, jadi mungkin mahasiswa yang menulis ini pengen bikin satu kalimat yang kompak gitu, yang simple gitu ya. Itu apa? Itu sama sekali nggak salah ya bikin kalimat yang simple, efektif gitu ya. Hanya saja kalau watashi wa Dharma Persada Daigakse itu mungkin belum pernah saya lihat gitu. Kalau di orang Jepang ya misalnya
Saya dulu waktu di Jepang kan suka main juga sama anak-anak mahasiswa S1 gitu ya. Nah, pada saat perkenalan itu nggak bilang doko-doko daigakse des gitu ya. Jadi misalnya kalaupun mau bilang Dharma Persada Daigaku no gakse de ninese des gitu misalnya ya. Atau sebenarnya ngobrol tentang umur juga jarang juga sih sebenarnya ya. Mungkin sensitif juga sih kalau bilang umur. Tapi ya itu mungkin ciri khas kita ya. Kalau kita kan boleh-boleh aja ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dano Pasada Daya Kuno Gakse de misalnya namanya Hari Des, gitu. Hatachi Des gitu. Mungkin seperti itu yang lebih pas ya, lebih enak gitu. Oke, terus ada lagi Kazoku wa minna rokunin des gitu ya. Mungkin maksudnya keluarganya itu semua 6 orang gitu. Nah, Kazoku wa rokunin des itu udah cukup sebenarnya ya. Jadi nggak perlu pakai minna ini ya, nggak apa-apa, nggak ada juga seperti itu. Ya, terus apa lagi ya? Sorry. Terus ya, terus oh ya, ini ada yang pakai furigana atau furigana nggak sih yang di atasnya kanji itu ya? Ada ya. Nah itu pas di Google Classroom, di Google Classroom itu pas di submit ya, itu nggak kebaca. Jadi mendingan nggak usah pakai itu deh ya, nggak apa-apa. Ya, ya Ari nggak apa-apa, telat. Ya jadi nggak usah pakai furigana ya lain kali ya. Makasih banyak sih udah nempelin ya, mungkin mau mempermudah. Hanya saja itu di Google Classroom-nya jadi nggak kebaca gitu. Oke. Terus saya lanjutkan ya, ada ini juga Hitotsu Chisai no Tokyo no Bubung. Nah ini juga saya mahasiswa yang menulis Sakubung ini punya struktur bahasa Jepang yang unik sekali ya. Eh, Ekspresi yang ditulisnya itu apa namanya? eh, Mungkin pengalaman belajarnya juga udah cukup lama, jadi banyak sekali ekspresi-ekspresi yang sudah mahir sekali ya menyampaikannya dalam bahasa Jepang. Eh, Hanya saja ya itu tadi mungkin kurang karena banyak yang diperhatikan ya, jadi ada yang miss sedikit. Misalnya chisai no gitu. Nah ini kan kalau chisai itu kan kata sifat satu, ketika kata sifat satu digabung sama kata benda itu kan nggak perlu no lagi ya, jadi nanti silakan diperhatikan lagi. Terus ini juga masih tulisan dari mahasiswa yang sama. Aruhi shigoto gaeri no tochu de skoshi nomikai kara no bubung de choto yotteiru. Nah ini saya nggak paham nih, nomikai kara no bubung ini saya nggak paham. Jadi mungkin bisa diekspresikan dengan bahasa Jepang yang mungkin lebih apa ya namanya itu yasashi nihongo. Mungkin akan lebih mudah dipahami sama teman-teman. Udah dibuka. Udah. Oke, jadi ini mungkin kalau berkenan boleh sih ngobrol ya. Itu maksudnya begini saya misalnya. Jadi kan kalau berkenan ya, tapi kalau malu atau itu ya nggak apa-apa. Tapi ya ini perlu diperhatikan ya. Jadi saya nggak paham maksudnya gimana. Nah terus ini juga nih, Saki no Doragon ga sukoshi osoroshiku no seikaku. Nah ini juga sama seperti tadi, osoroshi itu menakutkan ya, osoroshi itu menakutkan artinya, dan itu kata sifat satu. Nah kata sifat satu ketika digabung sama kata benda itu sebenarnya nggak perlu ada perubahan seperti ini, nggak perlu ada no ya. Jadi osoroshi seikaku shite itaga gitu ya. Ya, ini mahasiswanya sangat mahir sekali ya. Saya senang banget sih bacanya. Hanya saja ceritanya mungkin alurnya jangan buru-buru gitu. Nanti pelan-pelan aja ya. Dijadiin bersambung bolehlah nanti saya baca. Oke, semesta. Makasih. Ya, oke. Ini menarik sekali. Saya tunggu cerita selanjutnya ya. Oke.
Terus ini juga sama, nangka hayaku nihongo ga hanaseru yo ni naru hoho ga aru no deshou ka. Nah, ini juga mungkin sebenarnya tahu gitu ya harus pakai ga, cuman luput perhatiannya. Jadi mohon nangka hayaku nihongo ga hanaseru yo ni naru hoho ga aru no deshou ka gitu. Jadi jangan pakai ho. Terus yang lain, benkyo shinagara hatarakita itu omote shain kelas o erabimashita. Ini maksudnya kelas karyawan ya. Nah, sebenarnya kelas karyawan itu kan istilah bahasa Indonesia. Kalau istilah bahasa Jepangnya itu sebenarnya ini ada lagi istilahnya shakaijin course. Nah, ini sebenarnya ini kelas karyawan tuh ini shakaijin course. Jadi kalian kan sudah jadi shakaijin sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jepang tuh orang yang sudah bekerja itu namanya shakaijin. Jadi course atau jurusan untuk apa? Untuk orang yang sudah jadi shakaijin. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja ya pembicaraan saya. Terus shigoto o suru no ni jubun na okisa desu ga stres o yawarageru ni wa jubun de waru. Ini udah oke sih ya. Untuk menghilangkan stres itu meringankan mungkin ya ini. Ada juga sih kata-kata yang lain mungkin bisa jadi. Ini masih bisa dipahami ya, bukan berarti salah ya. Tapi ada juga misalnya suto resuo hasang suru. Ini juga mungkin bisa dipertimbangkan nanti. Oke, terus ini ya. Sorry, ini saya mouse-nya lagi nggak berfungsi dengan baik. Jadi biasanya saya coret-coret ya, cuman nggak bisa. Terus selanjutnya, watashi no heya ni wa takusan no hon ga haita hondana, komputer, soste aisuru beddo ga arimashita. Nah, sebenarnya ini arimas ya, arimas gitu. Karena kan kondisi sekarang jadi arimas saja sudah cukup. Ini juga sebenarnya mungkin udah tahu, hanya saja luput dari perhatian ya. Terus watashi no machi dewa watashi no ie wa hijou ni senryaku teki na basho ni arimasu. Maksudnya lokasinya tuh strategis gitu ya. Untuk menyebutkan lokasi yang strategis itu ada lagi sih bahasa Jepangnya ya. Apa ya? Coba deh nanti kalian cari Bengi no i Tokoro. Bengi. Coba nanti cari ya, Bengi no i Tokoro. Bengi ga i gitu ya. Bengi no i Tokoro ni arimasu gitu. Jadi rumah saya itu ada di tempat yang lokasinya strategis, mungkin ini maksudnya ya. Jadi nanti mohon dicari lagi ya, tapi saya juga lupa ini. Nah, ini yang silakan dicari ya. Ini diperhatikan, ini shakaijin course. Terus selanjutnya watashi no basho no dono mise ya moru mo hijou ni chikaku ichijou no mizu ni benri de ari. Nah, ini untuk sebuah kalimat yang istilahnya formal juga sebenarnya nggak formal ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau ini jika hijau nih itu kan sangat ini ya sebenarnya terlalu apa ya katai. Kalau apa sih namanya formal gitu ya. Misalnya bisa diganti totemo chikakute gitu juga bisa. Terus nichijou no nizu ni benri de ari. Nah, ini juga bentuk apa ya bentuk yang biasanya muncul di tulisan formal ya. Benri de gitu aja sebenarnya cukup ya. Benri de tori o aruki mawareba donna shuri no mono mo kantani mitsukeru koto ga dekimasu ya. Jadi ini sebenarnya pakai gini juga udah cukup ya. Benri de totemo chikakute gitu ya. Jadi lebih yasashi gitu. Terus terakhir laptop ini sebenarnya nggak familiar sih sama orang Jepang sama
kata-kata ini ya. Ada yang lain nggak? Pak Soko. Ya, noto kalau yang apa itu noto pasokong ya biasanya. Noto pasokong. Jadi ini mungkin lebih familiar. Tapi bukan berarti dibilang laptop nggak ngerti, ngerti sih. Cuman nggak umum aja gitu. Sepengetahuan saya. Gitu ya. Jadi itu sih sedikit feedback dari saya. Mungkin dengan feedback dengan cara seperti ini, waktu juga kalian masih tersisa banyak ya untuk berkreasi lagi gitu, untuk review lagi. Jadi semoga dengan review seperti ini bisa saling mendukung gitu ya, bisa saling melengkapi ya. Terus dan dengan kalian ini kan nggak dapat feedback secara langsung ya, jadi saya memancing kalian supaya berpikir bagian dari sakubung saya ini, bagian dari ini mana yang kurang pas, mana yang nggak sesuai dengan mana yang belum sesuai dengan feedback yang tadi gitu ya. Jadi dengan berpikir itu saya berusaha melibatkan kalian dalam proses review sakubungnya. Jadi bukannya nggak mau ya, bukan, tapi saya harus bisa seperti itu. Kadang saya pengennya detail, sama saya juga gitu, memastikan mahasiswanya tahu gitu bahwa ini nih nggak bener loh gitu misalnya. Tapi kalau saya berikan itu terus, nanti kalian tidak terlibat gitu. Itu yang harus dihindari. Jadi itu yang tujuan saya begitu ya. Jadi semoga bisa paham ya. Nanti kalau misalnya ada bentuk lain yang kalian harapkan, itu silakan komunikasikan kepada saya ya. Jadi jangan takut ya. Sensei kalau kayak gini gimana sensei? Nah, gitu. Jadi yang penting tuh komunikasi ya. Jangan sampai kalian tidak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan kepada saya. Ya, jadi itu. Terus sekali lagi saya sampaikan, sorry agak panjang lagi. Apa ya namanya? Kemarin kan saya bilang, mari kita memberdayakan apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah itu benar-benar saya harapkan ya. Jadi yang paling saya harapkan itu kalian bikin sakubung tanpa kamus. Gitu. Jadi benar-benar yang ada di sini tuh apa dipakai semua gitu, diusahakan. Walaupun nanti hasilnya kurang bagus ya. Kan kadang ada dosen yang silakan kalian seadanya aja lah, semampunya. Tapi ketika diberikan yang seadanya, dosennya nggak terima gitu ya. Nah itu saya insya Allah nggak kayak gitu. Jadi saya berharap kalian bisa melatih apa yang udah ada di dalam diri kalian. Tidak perlu menambah-nambah dulu. Kalau menambah-nambah nanti malah nggak ketampung ya, percuma, lewat gitu ya. Jadi berharapnya sih apa namanya, parah-parahnya gitu ya. Nggak usah pakai Google Form lah, Google Form. Nggak usah pakai Google Translate lah, nggak usah pakai Deep Translator, nggak usah pakai kamus ya, seadanya aja. Makanya kita belajarnya dari yang mudah dulu gitu. Ya, supaya sedikit-sedikit bisa memberdayakan yang ada di dalam diri kita. Supaya walaupun sedikit tapi bisa dimaksimalkan. Gitu. Ya, jadi supaya nanti tingkat produktivitasnya meningkat. Ya, itu tujuan. Oke, itu dari saya feedback yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan atau komentar. Nah, satu deh dari saya, Sensei. Silakan. Ini kan tadi sempat diingetin kalau misalkan kalau bagian furigana itu kan nggak terlalu ini. Tapi kalau misalkan ada kata yang sebenarnya cara bacanya beda, tapi dikasih furigana yang benar-benar cara bacanya begitu harusnya seperti itu masih diizinkan nggak? Boleh, boleh. Tapi kasihnya jangan pakai Ruby ya. Ruby itu yang di komputer itu kan di atasnya ya. Di sampingnya aja kayak gini, misalnya gini. Shakaijing gitu. Kayak gini aja. Baik, baik. Oke, sip. Makasih ya. Ya, jadi agak sulit kebaca di itunya ya, di GCR-nya. Oke, makasih. Sip. Siapa tadi ya? Ada. Fadil, Sensei. Oh, Fadil. Makasih Fadil. Ya. Ada lagi yang lain, silakan.
Oke ya, jadi sambil nunggu yang lain berkomentar atau bertanya, saya lihat macam-macam ya, tingkat produktivitasnya ada yang masih sudah maksimal ya, udah panjang sampai ya panjang amat saya sampai. Ya, tapi senang sih ngeliatnya maksudnya. Tapi ada yang masih minim gitu ya. Nah, untuk yang masih belum bisa mengembangkan apa namanya sakubungnya, pertama yang bisa kalian lakukan adalah meniru. Meniru itu awal dari kreativitas ya, jadi nggak apa-apa. Meniru dari materi yang sudah pernah saya sampaikan. Dari situ dulu aja nggak apa-apa. Ya, silakan nggak apa-apa sedikit-sedikit ya. Terus cara mengembangkannya kan kemarin juga sudah saya sampaikan ya, merembet gitu dari yang benda satu ke benda yang lain ya. Gitu. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, saya lanjutkan. Nah, ini langkah selanjutnya. Kelihatan ya? Oke, langkah selanjutnya adalah pertama, jadi saya minta kalian mereview kembali, melihat kembali karangannya berdasarkan diskusi dan feedback hari ini. Itu apakah ada bagian yang terlewat sama kalian gitu ya? Entah ada sambungannya yang kurang pas gitu atau penggunaan partikel yang kurang pas. Nah, itu dicek lagi. Eh, kalau yang sudah banyak ya udah nggak usah ditambah lagi, udah diperbaiki dulu aja di review sendiri ya. Maksudnya di review berdasarkan diskusi dan feedback hari ini. Terus kalau yang masih minim, masih sedikit, silakan bisa kembangkan lagi karangannya dengan cara meniru dulu karangan yang sudah ada. Itu nggak apa-apa. Terus saya juga berharap kalian bisa berkolaborasi, ngobrol sama temennya gitu. Gue udah mentok nih gitu. Bisa nggak bantuin gue? Kira-kira apa lagi yang bisa gue omongin nih di sini gitu ya? Itu saya sangat merekomendasikan, menganjurkan kalian bisa berkolaborasi ya. Silakan setelah ini misalnya bikin Zoom lagi boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan saling membantu. Nah, terus untuk itu saya akan berikan waktu lagi ya kepada kalian untuk berpikir lagi, mereview lagi, ngobrol sama temennya. Gitu ya. Nah, ini waktunya akan saya berikan sampai Jumat minggu depan. Jadi waktunya banyak sekali. Silakan bisa apa namanya supaya bisa maksimal tuh gimana gitu ya. Terus kalau sudah, nah silakan submit lagi ke GCR tugas pertama. Gitu. Jadi nanti ada 2 file di situ punya kalian ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang belum dipahami atau kurang jelas? Kira-kira oke kali ya? Jelas Sensei, jelas. Jelas ya, oke. Terus sekarang saya juga lagi mikirin, ini kan kalau sekarang kalian submit ke GCR, kan nggak bisa baca sakubung temennya ya. Nah, sekarang saya lagi coba mikirin metode lain ya, supaya kalian tuh bisa saling membaca sakubungnya gitu. Kira-kira ada nggak ya yang keberatan misalnya ada semua bisa kelihatan gitu sakubungnya? Gak apa-apa Sensei. Nggak apa-apa ya, bisa saling Bisa ya cross nanti check. coba dulu aja ya, coba dulu nanti saya coba kirimkan contohnya ya. Nanti kalian bisa tiru, nanti bisa langsung input di situ. Ya, nanti setelah ini mungkin saya kasih lihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau dikomentari dulu? Sensei kalau dikembangkan gitu sakubungnya berarti diperpanjang lagi gitu ya Sensei. Ya, kalau yang udah panjang, ya nggak perlu. Kalau jadi gini, kalau yang dirasa udah, wah ini udah maksimal lah saya, ya udah nggak apa-apa. Tinggal dicek lagi aja. Ya. Tapi kalau yang masih 2-3 kalimat, nah itu itu terlalu minim ya. Maksudnya sebagai sebuah karangan, sebagai sebuah paragraf itu kan kalau 2-3 kalimat masih minim ya. Jadi paling nggak bisa kembangkan lagi gitu, bisa bervolume. Gimana Atau Pak? mungkin Sensei aja yang tentuin minimal paragrafnya Sensei. Nggak apa-apa, Enggak. yang penting usaha dulu aja. Silakan semampunya Oh, iya. dulu. Nggak apa-apa kok.
Ya. Oh, ada lagi? Udah cukup ya, kira-kira. Ya, kayaknya dia cukup deh. Oke, sip. Ada kepikiran. Nanti kalau misalnya, ya udah nggak apa-apa, nanti aja dah. Pengumumannya nanti aja habis ini. Ya, baik kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan atau, karangan lagi, saya digigit, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti sisa waktunya silakan bisa kalian gunakan untuk semoga bisa ngobrol nggak kalian? Maksudnya saling ini diskusi gitu, kira-kira memungkinkan nggak? Diskusi tentang apa nih? Tentang karangannya masing-masing. Oh, bisa sih. Bisa ya. Ya semoga bisa terwujud ya itu ya. Bisa. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan komentar ya, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan ketiga. Silakan nanti review lagi, perbaiki lagi, diperhatikan lagi. Terus kalau sudah, silakan bisa submit ulang ke Google Classroom tugas pertama. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Yes. Terima kasih. Mas. Nanti saya kasih tahu lewat WhatsApp WhatsApp grup ya. Oke, siap Sensei. Oke. Arigatou sensei. Terima kasih. Hai, Sri Mas. Hai, kirimas. Mas.